sayangi dan paling banggakan anak-anak SD Supriyadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan melaksanakan upacara hari Senin memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 4 Mei 2026. Sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Baik anak-anak, pertama-tama kita beri apresiasi dulu kepada para petugas upacara yang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Tak lupa juga pada apresiasi karena pada pagi hari ini para peserta upacara juga mengikuti dan melaksanakan upacara dengan hikmat dan mengikuti upacara dengan sebaik-baiknya. Baik, berikut ini mari kita simak pidato dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan Pak Adik bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat para tokoh pendidikan, para guru, pendidik, dan tenaga pendidikan, para pelajar, anak-anak Indonesia hebat di tanah air dan di mancanegara. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas rahmat, nikmat, dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan penyayang kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur, Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa dan negara yang aman, rukun, dan damai. Bapak, Ibu, pelajar, dan seluruh insan pendidikan yang budiman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, menumbuhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem AMOM, asah atau ilmu, asih atau kasih sayang, dan asuh atau pendamping dan pembinaan. Sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau yang bisa dikenal dengan deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagai mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Yang pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2025, program pembangunan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital atau PID telah didistribusikan dan dipergunakan lebih dari 288.000 satuan pendidikan. Yang kedua,
pemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa kepada sebanyak 3 juta rupiah setiap semesternya untuk guru-guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau S1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Pada tahun 2025, beasiswa dialokasikan untuk 12.500 guru dan pada 2026 untuk 150.000 guru. Para guru juga mendapatkan berbagai pelatihan seperti pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, coding, dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, dan bahasa Inggris. Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, di mana nominal tunjangannya telah dinaikkan dan kini ditransfer langsung setiap bulan. Yang ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya ASRI, yaitu aman, sehat, resik, dan indah. Kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi semua peserta didik. Diperlukan usaha bersama agar sekolah bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan. Termasuk program penguatan karakter adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, makan bergizi gratis, pagi ceria, upacara bendera, pramuka untuk pembentukan jiwa dan kepemimpinan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika, serta tes kemampuan akademik atau TKA. Selain untuk mengetahui kemampuan akademik secara individual dan kelembagaan, TKA juga menjadi alat evaluasi untuk intervensi peningkatan mutu pendidikan dan salah satu aspek penilaian untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kelima, bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, keadaan fisik, dan faktor penghambat lain dibukakan kesempatan melalui sekolah satu atap, pendidikan jarak jauh atau PJJ, komunitas belajar, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan peningkatan sekolah inklusi, sekolah luar biasa, dan sekolah inklusi berkeadilan berbasis masyarakat. Bapak, Ibu, para pelajar, dan insan pendidikan yang budiman, dalam 18 bulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, keluarga, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan. Kementerian menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra di dalam dan di luar negeri yang selama ini telah bekerja sama dengan baik. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M. Mindset atau pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekedar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif.
Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.